lagi dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fajar dengan NIM 2020311264. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat yaitu tentang teori bahasa dan otomata. Masuk di slide yang pertama, slide materi. Teori otomata dan bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata. Misalnya, grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau di-accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Kemudian, di slide yang berikutnya ada teori komputasi. Komputasi itu adalah urutan langkah-langkah sederhana yang disusun dengan sistematis mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah dari prosedur pemecahan masalah tersebut harus dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Di slide selanjutnya yaitu teori otomata. Teori otomata mulai dikenal pada abad ke-20, ketika para matematikawan mulai melakukan penelitian terhadap mesin, baik teori tentang mesin ataupun harfiah dalam bentuk fisik dari mesin itu. Mesin-mesin tersebut dibuat dan dikembangkan dengan meniru kemampuan manusia dalam hal menyelesaikan perhitungan atau kalkulasi dengan lebih cepat dan terpercaya. Istilah automaton memiliki hubungan dekat dengan istilah automation. Automaton yaitu jamak atau otomata adalah mesin yang dirancang untuk mengikuti serangkaian instruksi atau perintah yang sistematis. Automation adalah proses penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Kemudian masuk ke manfaat belajar dari teori otomata. Di sini yang pertama adalah memudahkan manusia berpikir sistematis bagaimana mesin-mesin bekerja tanpa perlu mengetahui detail dari perangkat fisik atau hardware yang digunakan. Yang kedua, mempelajari bahasa dan teknik komputasi. Kemudian yang ketiga adalah merancang model teoritis dari mesin. Kemudian teori bahasa. Tidak seperti bahasa alami manusia seperti Inggris atau Arab, bahasa komputer harus presisi. Baik bentuk sintak harus ditentukan tanpa ambigu. Sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Untuk mendapatkan tingkat presisi yang tinggi, para perancang dan pengguna bahasa komputer menggunakan notasi formal atau baku pada sintak dan semantik. Kemudian, otomata dan teori bahasa. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidaknya. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahuinya bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Ini poin kedua, grammar berisi sejumlah aturan serta
menspesifikasikan bahasa tertentu. Di poin ketiga, bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Poin keempat, meski pembahasan Chomsky terutama ditujukan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat yang sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Yang poin yang kelima, grammar diterapkan pada perancang kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. Poin berikutnya yaitu McCulloch dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori otomata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian, ekuivalensi antara finite automata dan ekspresi regular atau regular expression dikemukakan Stephen Klein. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan secara erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding teori juga banyak diteliti. Turing Machine seperti komputer modern saat ini dapat mengolah simbol-simbol di tape dan menghasilkan keluaran simbol-simbol yang berada di tape-nya setelah berakhirnya sebarisan pergerakan. Itu merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu yang pertama teori otomata, yang kedua teori bahasa formal, yang ketiga teori mesin Turing. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Salah katanya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.